Ya, selamat pagi untuk kita semua. Kita akan melanjutkan kuliah kita tentang dasar pemrograman dan saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Pak Yaya sebelumnya. Perkenalkan, saya Anton R. Tampu Bolon. Saya akan mengajarkan kuliah dasar pemrograman ini di paruh kedua. Dan kuliah ini akan kita jalani dalam paruh kedua ini ya, dengan learning outcome. Mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah dengan paradigma prosedural dan menuliskan spesifikasi dan algoritmanya tanpa tergantung pada bahasa pemrograman apapun. Jadi namun dalam hal ini kita akan menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman kita dalam praktikum. Kemudian yang kedua, mampu menulis dari suatu masalah dengan menulis algoritma dari suatu masalah dengan menggunakan metodologi dan skema standar. Jadi nanti saya akan perkenalkan sebuah standar skema supaya kita memulai pemrograman itu dengan terstruktur ya. Kemudian menulis program yang baik. Yang baik ini sesuai dengan kriteria yang diajarkan di kelas, di pertemuan-pertemuan kita dalam pemrograman yang diajarkan dengan menggunakan aturan translasi yang diberikan. Jadi nanti saya akan berikan beberapa aturan. Kemudian programnya harus terstruktur walaupun bahasa pemrogramannya bukan bahasa terstruktur. Jadi ini yang harus Anda kuasai ya, dalam paruh kedua ini, dan itu menggunakan bahasa pemrograman prosedural. Jadi yang kita bahas pada saat ini ada tiga poin, yaitu programming language paradigma programming language, kemudian konsepnya bagaimana tentang kita akan fokus pada pemrograman prosedural, salah satu paradigma, dan paradigma yang kalian sudah pelajari sebelumnya itu adalah functional paradigm, paradigma fungsional ya, functional programming. Itu yang diajarkan di paruh pertama oleh Pak Yaya. Kemudian kita akan bicara soal struktural pemrograman prosedural. Paradigma ya, jadi banyak sekali programming language yang sudah ada sampai saat ini. Ada banyak sekali, ada C#, Python, Java dan lain-lain, dan PHP. Namun pada periode ini, pada dasar pemrogram periode kedua ini atau paruh kedua ini, kita akan gunakan Python ya, Python sebagai bahasa pemrograman kita. Nah, paradigma yang saya bicarakan dan pasti juga sudah dibahas sebelumnya itu bahwa ada tentang paradigma. Kalau Anda lihat di sini, ini kita bicara soal ini adalah language-nya, itu yang tadi kita bahas sebelumnya, bahwa ada beberapa bahasa pemrograman bahkan sudah masuk ke ratusan. Kemudian setiap bahasa pemrograman ini punya relasi ke paradigma. Jadi bahasa pemrograman memang dibuat mengacu atau dibuat dengan paradigma tertentu. Ya, ada beberapa paradigma, termasuk di dalamnya nanti ada prosedural, kemudian fungsional yang kalian sudah pelajari juga. Nanti juga yang kalian akan pelajari ada object oriented dan seterusnya. Itu merupakan paradigma
dari sebuah paradigma melakukan pemrograman. Nah, semua itu akan menghasilkan sebuah konsep-konsep tentang memprogram. Nah, yang membedakan antara paruh pertama dan paruh kedua itu ada di sini, di paradigma. Ya, di paradigma. Kemudian memang akibat dari paradigma yang berbeda memang memungkinkan untuk bahasa pemrograman yang berbeda. Ya, pada umumnya memang beberapa universitas itu menggunakan bahasa C untuk kuliah untuk prosedural. Ya, yang kemarin kalian pelajari itu ada LISP, itu ada di sini. LISP ada di sini, Python ada di sini. Kemudian ada PHP ada di sini. Dan banyak language. Kemudian itu mereka punya paradigma masing-masingnya. Python salah satu yang lumayan bagus, lumayan dinamis dan modern. Maka dia itu bisa mencangkup tiga paradigma, ya, termasuk fungsional pun bisa di situ, struktural bisa di situ, kemudian object oriented pun bisa. Jadi Python salah satu yang bahasa pemrograman yang cukup lengkap. Dan memang kalau Anda nanti akan berencana untuk masuk ke machine learning, artificial intelligence, nah bahasa pemrograman ini sangat baik untuk menuju ke sana. Paradigma pemrograman itu adalah sebuah fundamental dasar dari style programming. Paradigma programming language, the paradigm of the programming language that determine how you will solve the problem. Jadi menentukan paradigma ini menentukan bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, kalian sudah belajar fungsional, itu sangat baik. Banyak permasalahan bisa diselesaikan dengan deklaratif atau fungsional. Nah, ini salah satu prosedural itu yang kita akan pelajari ini adalah salah satu yang kedua. Nah, ini kita belajar, saya akan tunjukkan kepada Anda sebuah struktur. Ya, walaupun banyak juga struktur model yang lain tentang bahasa pemrograman. Ada banyak sumber yang mengatakan hal yang berbeda, bukan berbeda ya, mirip tapi tidak sama dengan ini. Tapi saya mengangkat ini ya. Saya mengangkat ini bahwa di sini ada paradigma programming language, di sini ada imperatif dan deklaratif. Jadi apa perbedaannya nanti kita akan bahas, dan prosedural itu ada di sini. Dan kita lihat di sini banyak salah satu yang direkomendasikan adalah C ya. Nah, kemarin kalian sudah belajar di fungsional, itu ada LISP di sini. Dan LISP kalau menurut Bagan ini, atau ini sumbernya ada toward Unified Web Application Development. Ini dia mengelompokkan menjadi deklaratif dan imperatif, dan prosedural ada di imperatif, dan fungsional itu ada di deklaratif. Nah, kalau kita lihat di sini ada object base, ada parallel processing. Ini semua akan kalian pelajari di kuliah-kuliah mendatang, termasuk database ya. Ada logic juga. Jadi memang informatika adalah salah satu jurusan yang atau prodi yang belajar banyak tentang hal ini ya. Anda lengkap sekali. Di sini ada prosedural, kita sudah belajar. Nanti ada object oriented, kemudian ada paralel, kemudian ada kuliah logik juga. Nanti ada juga database. Jadi memang semua bagian ini akan kita pelajari. Ya, tentu saja bukan cuman di semester ini memang ya. Kalau di semester ini kita cuma belajar di kuliah ini, tentunya kita cuma belajar 2 ini.
Apa itu deklaratif programming dan imperatif programming? Deklaratif programming itu adalah sebuah paradigma that express the logic of computation without describe its control flow. Jadi ada di sini garis bawahnya adalah without, ya, tanpa control flow, tanpa flow. Ya, itu mungkin sederhananya, bahasa sederhananya. Sementara imperatif itu sebaliknya sebenarnya, bahwa dia memperhatikan flow, ya, state dan use statement to change paradigma program state. Jadi imperatif ini atau prosedural ini sudah cukup panjang, sudah cukup lama, klasik, malah dia disebut dengan klasik, ya, klasik, paradigma yang klasik yang sudah lama, dan memang lebih banyak orang sekarang lebih ke sesuatu yang lebih modern. Namun kalau kita bicara soal imperatif, memang objek oriented masih ada, dan ini yang saat ini sedang berkembang, objek oriented, dan saat ini sudah mulai masuk beberapa paradigma yang lain, termasuk service, ya, service oriented. Service ini lumayan berkembang, dan Anda lihat sekarang sudah banyak sekali software-software yang berbasis service. Dan kalau kita lihat sebenarnya service ini jadi solusi sebenarnya untuk software-software berbayar, ya. Kita lihat banyak sekali sekarang solve, ya, masalah pembajakan software sudah mulai terkikis. Ya, memang salah satu faktornya manusia sudah menghargai itu, dan sebenarnya salah satu yang mengunci juga adalah masalah service. Jadi banyak sekali sekarang service-service yang dijual dan dikunci dengan baik sehingga tidak bisa lagi dibajak. Nah, sekarang masalah service pun yang tadi kita belum muncul di bagian di depan, itu pun kita sudah punya paradigma, itu juga kita sudah punya kuliahnya, ya. Jadi memang kuliah itu belum favorit, sempat dibuka tapi tutup kembali, tapi lumayan bagus itu kalau Anda mau memperdalam masalah service. Jadi service oriented. Kemudian ada komponen base juga. Jadi yang sudah semakin berkembang cara manusia itu atau cara programmer mengembangkan sebuah softwarenya. Paradigmanya sudah banyak sekali, dan yang paling tua masih yang prosedural yang akan kita pelajari ini. Pemrograman deklaratif lebih banyak mendeskripsikan apa, mengenal tentang apa. Kemudian kalau yang imperatif lebih kepada how-nya, ya, lebih kepada how-nya. Nah, karena tadi topik kita itu menuju ke konsep pemrograman prosedural, sekarang kita akan belajar apa itu procedural programming, ya. Dia berkonsentrasi dan lebih kuat kepada sequence of command. Jadi kita bicara sesuatu yang berurutan. Ini ada nanti, kalau kalian memang belajar ini, nanti ingat bahwa ada juga yang tidak berurutan, non-sequence. Ada nanti lagi Anda kenal asinkronus, sinkronus, dan lain-lain. Ada banyak sekali nanti istilah di sana. Jadi saya perlu menyampaikan ini duluan kepada Anda, sehingga nanti Anda jangan bingung, ya. Jangan bingung ketika Anda berhadapan dengan paradigma seperti itu, ya. Saya ingin menyatakan kepada Anda bahwa ketika kita mengetahui sesuatu, belum tentu sesuatu di luar itu adalah salah, gitu. Kita belajar ini sebagai konsep bagi Anda, gitu. Jangan sampai Anda terlalu pegang teguh ini dan mengatakan ada sesuatu yang
membuat Anda malah tidak bisa beradaptasi. Nah, Anda ini sarjana, sehingga Anda harus mempersiapkan bahwa ada sesuatu yang di luar sana, atau Anda diminta atau dituntut untuk mengeksplor lebih banyak lagi dibanding dari apa yang disampaikan di kelas. Jadi nanti bisa memanfaatkan masa-masa diskusi kita, Pak, ini kita mau kemana lagi, atau apa yang harus saya pelajari untuk memperkaya ini. Anda bisa bertanya itu kepada saya dan bisa saya sampaikan. Nah, yang kedua ini bicara soal group of prosedur. Jadi kita bicara sebuah statement, sebuah code, line of code yang berurutan dan dikelompokkan. Jadi Anda tahu bahwa ini bicara soal berurut dan dikelompokkan. Nah, dikelompokkan menggunakan sebuah prosedur. Kemudian di dalamnya ada control, construct control, bicara soal condition and loop, ya. Conditional and loop. Dan saya yakin Anda sudah juga pelajari ini. Ada bicara soal looping, ada bicara soal conditional, if dan seterusnya. Dan di dalamnya ada algoritma plus struktur data, itu sama dengan sebuah program. Jadi ada sebuah struktur di dalamnya, ada algoritma di dalamnya, kemudian ini akan menghasilkan sebuah program. Jadi Anda jangan, saya peringatkan juga bahwa Anda jangan langsung berpikir bahwa langsung menuju ke sini itu adalah hal yang baik, atau langsung coding itu adalah hal yang baik. Anda harus membuatkan dulu sebuah desain, atau di sini disebut dengan detail design, baru Anda coding, baru masuk program. Ini bisa juga disebut planningnya, ini disebut constructionnya, ini disebut dengan pemrogramannya, atau wujud dari hasil yang, atau sebuah output yang kita hasilkan berupa sebuah program. Ini seperti teori rekayasa perangkat lunak kemarin yang Anda sedang pelajari. Nah, kelebihan pemrograman dengan paradigma ini adalah efisien dan sederhana, ya, kesederhanaan dan keefektifan eksekusi. Jadi ini kata kuncinya ini, ya, bicara soal eksekusi. Kalau kita bicara ini adalah sesuatu yang ideal, memang sederhana, efektif, keefektifan dalam eksekusi. Ini adalah sesuatu yang ideal dalam pemrograman. Lalu Anda akan bertanya, kenapa ditinggal? Kenapa banyak yang pergi ke tempat lain kalau ini memang sesuatu yang seperti ini, efisien, sederhana, dan efektif? Anda perlu ingat bahwa ketika kita bicara soal large application, aplikasi-aplikasi besar, itu yang dipikirkan sekarang adalah bagaimana mengembangkan dengan efektif. Kalau ini memang dia sangat dekat dengan bahasa mesin, akibatnya dia itu benar-benar mengandalkan resource hardware yang besar, yang hardware. Jadi seberapa hardware yang kita punya itu akan membatasi kita. Sebenarnya jika Anda sudah masuk nanti ke bahasa pemrograman yang lebih besar, Anda akan merasa bahwa Anda akan sulit di sini. Memang dia cepat karena dia mengandalkan memori, itu ya. Kalau yang lain itu mengandalkan hard disk atau source yang lain dibanding memori, mengakibatkan ini kalah cepat dibanding cara dia bekerja. Ya, coba kita lihat dulu kekurangannya. Kekurangannya adalah cara penulisan programnya sangat jauh dari kebiasaan manusia.
Em, Kalau di diktat, Anda sudah punya diktat juga dari Bu Inge. Itu Anda baca juga, itu diktat yang sangat baik. Banyak referensi mahasiswa informatika yang dari ITB dan dari mana-mana itu menggunakan diktat itu sebagai dasar mereka belajar algoritma dan pemrograman. Dan di sini dibilang tidak alamiah karena programmer harus memikirkan sampai dengan mana batasan-batasan yang bisa dikerjakan oleh komputer. Nah, ini akibat dampak dari ini sebenarnya, dampak dari dekat dengan bahasa mesin tadi ya. Selain itu program cukup sulit untuk di maintenance. Nanti kita akan belajar kenapa dia disebut dengan sulit di maintain, karena susah untuk diubah tanpa harus mempengaruhi fungsi lain. Jadi akibat dari sekuensial tadi ya, itu dia cenderung kena lock itu terkunci. Jadi karena sekuensial terkunci menyebabkan dia itu tidak dinamis ya. Makanya sebenarnya menggunakan kata sederhana atau efektif itu dari satu sisi memang bisa dikatakan begitu, tapi karena dia cenderung terkunci, ini menyebabkan lambatnya pengembangan aplikasi atau sulitnya mengembangkan aplikasi dengan paradigma ini untuk aplikasi besar ya. Untuk aplikasi besar, tapi untuk aplikasi-aplikasi kecil masih memungkinkan menggunakan paradigma ini. Nah, mungkin karena kita baru belajar, ya memang wajar ya kalau kita menggunakan paradigma ini untuk belajar. Nah, kita akan juga yang akan kita bahas dalam semester ini itu adalah 3 poin ini sebenarnya. Struktur berurutannya, kenapa jadi ini mainnya, ini akan kita dalami. Kemudian seleksi, seleksi ini sebenarnya kondisional tadi, memilih. Kemudian bagaimana melakukan perulangan, looping ya. Inilah yang 3 hal utama dari prosedural. Jadi memprogram itu berbeda dengan belajar bahasa. Jadi kita itu belajar memprogram itu menggunakan paradigma. Kalau Anda belajar bahasa, itu Anda bisa belajar setiap maksud atau setiap sintaks yang dia miliki. Tapi kalau kita belajar memprogram itu belajar paradigma. Jadi belajar memprogram, belajar tentang strategi memecahkan masalah. Nanti ada banyak masalah yang kita akan pelajari dan bagaimana kita mencari solusinya, metodologi dan sistematikanya, menuangkan ke suatu notasi yang disepakati. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan Python. Belajar bahasa itu belajar memakai suatu bahasa. Jadi karena Anda di sini kita lebih condong ke bagaimana memprogram, bukan bagaimana menggunakan bahasa. Oleh karena itu sebenarnya kita tidak akan kaku. Saya akan menyampaikan sesuatu yang harusnya lebih generik dibanding hanya untuk Python. Jadi Python itu adalah salah satu bahan praktikum yang bisa mewujudkan salah satu jalan untuk mewujudkan paradigma atau pemrograman teknik atau paradigma yang kita akan pelajari itu. Jadi seharusnya nanti outputnya itu Anda bisa memprogram dengan apa saja gitu ya. Proses memprogram memerlukan kepakaran. Nah, ini kepakaran, kalau bicara soal ahli, pakar, itu bicara pengalaman. Kalau Anda tidak pernah belajar, Anda tidak pernah berlatih, maka Anda tidak akan bisa mencapai suatu istilah kepakaran. Jadi kalau Anda pakar di bidang bahasa paradigma atau memprogram, Anda disuguhkan bahasa pemrograman apa saja, Anda bisa kuasai.
proses coding lebih merupakan proses semi otomatik dengan aturan pengkodean. Jadi kalau kita bicara proses coding, ya apalagi Anda sarjana ya, Anda kalau paham mengenai bahasa konsepnya, Anda disuguhkan bahasa pemrograman apapun, Anda harusnya bisa beradaptasi karena Anda paham konsepnya, paradigmanya, sehingga ketika Anda disuguhkan dengan bahasa pemrograman, suatu bahasa pemrograman, Anda bisa beradaptasi. Nah, ini penting. Ini salah satu yang membedakan Anda dengan teman-teman Anda di diploma. Teman-teman Anda di diploma belajar hanya ya misalnya PHP, mereka kuasai benar tentang itu. Tapi kalau Anda itu harusnya bisa mengembangkan diri dengan konsep-konsep yang ada sehingga Anda bisa beradaptasi. Nah, ini kertas kerja dan kode di sini Anda memang akan berhadapan lebih tentang sebuah konsep. Lalu Anda akan melakukan pengkodean. Apa bedanya? Bedanya ini kode di pemrograman, ini di pikiran. Jadi ketika Anda punya konsep, Anda bisa menerapkan ke dalam bentuk kode, dalam bentuk apa saja. Designers versus kode. Ini orang yang melakukan desain, ya, orang melakukan kode. Gitu. Menarik apabila kita membahas ini ya. Sebenarnya Anda bayangkan ya, mungkin kasarnya itu seorang arsitek dan seorang tukang misalnya ya. Anda bisa membuatkan desainnya, orang lain melakukan kode, tapi Anda tidak bisa melakukan kode, tapi Anda tidak bisa melakukan desain tanpa Anda mengetahui coder. Jadi sebenarnya ini saya bicara soal pemahaman Anda itu harus di level mana. Gitu ya. Produk seorang pemrogram atau programmer adalah program dengan rancangan baik, metodologi sistematis, dapat dieksekusi oleh mesin, berfungsi dengan benar, menangani segala kemungkinan masukan. Kemudian ingat, ada dokumentasi. Ini hal yang penting, walaupun banyak yang melanggar itu ya. Banyak programmer yang lebih banyak, saya bisa mengcoding, tapi saya malas membuat dokumentasi. Itu sesuatu yang salah. Anda harus belajar membuat dokumentasi yang baik sebelum Anda melakukan pengodingan atau pemrograman. Nah, aktivitas kita adalah menghasilkan program, memprogram, ya. Kemudian aktivitas yang lain ada membuat simulasi, analisis kebutuhan dan desain, menulis program, debug, mengamati peristiwa eksekusi, gimana sih eksekusinya, lancar atau enggak, ada masalah di hardware kita atau seterusnya. Kemudian Anda juga diharapkan bisa membaca sebuah program. Nah, mungkin itu saja pertemuan pertama kita. Saya berharap Anda bisa mengembangkan lagi. Silakan dibaca Diktat Dasar Pemrograman Fungsional dari Ibu Inge dan beberapa buku yang lain yang nanti akan kita diskusikan di kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.